favorit mama-mama banget ya. Satu produk udah bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Hai babes, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau review satu barang yang mama mager friendly. Apa itu? Ini dia. Panasonic hand blender atau immersion blender. Di dalamnya kita bakal dapat unit hand blendernya. Ini tuh kepalanya. Kita dapat blade-nya. Ini untuk yang hand blendernya. Ini blade-nya materialnya stainless steel. Terus kita dapat juga whisker. Kepala whiskernya. Nah, ini tuh tinggal dipasang aja sampai bunyi klek gitu. Terus nanti bisa dipakai. Terus kita juga dapat gelas ukur. Ini bisa dipakai untuk mixer atau blender. Kita juga dapat chopper. Dia ada 2 blade gitu. Bahannya juga sama, stainless steel. Nah, unit ini juga dapat wall bracketnya. Ini ada bautnya, ada murmurnya, terus nanti tinggal dipasang di tembok untuk bisa jadi handle hand blendernya. Sepertinya kebalik, nanti saya coba lihat. Oke, ini sebenarnya buat naruh ini hand blendernya, sama di sebelah sini tuh kabel-kabelnya. Jadi dalam satu produk itu kita dapat macam-macam produk. Ada hand blender, ada whisker, ada chopper juga. Jadi multifungsi, favorit mama-mama banget ya. Satu produk udah bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Aku memang belum pernah punya hand mixer dan memang pengen beli hand mixer. Cuma aku pengen yang portable. Dan ternyata ada produk yang bisa multifungsi. Mama-mama sebelum belanja itu memang harus melakukan research. Jadi bisa dapat barang yang paling oke, kualitasnya oke, harga paling murah. Ya itu udah pasti ya. Perkara beda 1000 aja bisa bikin ribut ya kan. Terus aku menemukan si hand blender ini. Jadi ada 3 brand yang jadi top wishlist aku. Yang pertama adalah Oxon karena dia harganya paling murah. Yang kedua adalah si Philips, tapi itu harganya paling tinggi. Dan yang ketiga ini Panasonic, dimana harganya tuh di tengah-tengah. Waktu nyari-nyari di e-commerce itu aku menemukan toko yang cukup terpercaya. Di sana reviewnya juga bagus-bagus dan sudah banyak banget barang elektronik yang dia jual, terutama untuk barang-barang elektronik untuk masak-masak. Dan di sana ini aku dapat harga yang paling murah. Nanti linknya aku bisa taruh di bawah kalau misalnya kalian tertarik. Sebelum aku beli tuh aku coba nyari-nyari reviewnya ya, karena kita mau belinya di Indonesia, jadi aku cari-carinya dengan keyword hand blender Indonesia. Cuma produk yang aku dapetin itu sedikit dan beberapa memang ada merek-merek yang cukup terjangkau, cuman sebenarnya sayang untuk dibeli karena walaupun harganya paling murah, terjangkau, tapi kita nggak tahu ketahanannya karena kan ini barang yang bisa dipakai hampir setiap hari ya, bisa buat kocok telur, bisa buat blender makanan bayi, bisa untuk blender buah, bikin jus, bikin puree, bikin pancake, kocok telur dan sebagainya. Jadi itu akan terpakai banget setiap hari. Jadi harus yang awet dalam waktu yang lama. Memang kita harus beli yang agak mahalan dikit tapi jadi investasi ya, daripada beli murah tapi terus cuman dipakai berapa kali 1 bulan terus udah harus beli lagi, itu kan malah justru buang-buang duit dan itu sama sekali tidak ekonomis. Nah, aku udah sempet coba, jadi aku bisa kasih review. Ini untuk unit hand blendernya, desainer produknya itu tahu banget desainnya untuk bisa dipegang sama tangan seperti ini, dan dia tuh ada semacam kayak rubber atau karetnya, jadi tuh anti slip.
nggak licin gitu kan, enak untuk dipegangnya, dan tombolnya itu pas banget di jari telunjuk kita. Jadi kalau pakai kan kebanyakan hand blender itu memang tombolnya itu harus dipencet terus ya biar dia nyala. Di sini dia punya 5 tingkat speed. Bentuknya titik-titik ini adalah tingkat speednya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tingkatan speed, jadi bisa atur sendiri kecepatannya. Untuk choppernya sendiri tuh dia juga sangat memikirkan dari sisi user, karena dia di bawahnya itu ada karetnya. Kalau kita pas lagi mau pakai ditaruh di atas meja tuh dia nggak licin, nggak goyang-goyang. Sama juga sama si ini gelas ukurnya. Jadi dia di bawahnya tuh ada karetnya dan itu bisa dicopot. Jadi kita bisa cuci, bisa bersihin. Memang sebelumnya aku belum pernah beli hand mixer. Jadi memang aku pengen, karena akhir-akhir ini sering banget bikin kue-kuean dan itu lumayan pegel banget ya Beb. Kalau misalnya kita bikin kue terus kocok telur, itu bisa sampai 30 menit belum juga ngembang. Nah, sebelumnya aku memang punya blender, tapi blender yang konvensional. Sebenarnya jarang banget aku pakai karena agak ribet sebenarnya, dan paling sering yang dipakai itu sebenarnya buat chopper bumbu. Cuman sebenarnya aku juga agak malas pakai ini chopper bumbu karena dia bentuknya kan kebalik begini ya Beb. Terus kalau misalnya bumbunya itu ada yang mengandung air, mengandung cairan, dia tuh bakalan suka rembes-rembes gitu. Walaupun ini sebenarnya ada karetnya yang hitam-hitam ini untuk nahan, tapi memang kayaknya kalau chopper bumbu kayak gini tuh lebih khusus untuk dipakai yang kering-kering. Nah, sedangkan kebanyakan bumbu yang mau dihalusin itu mengandung air, jadi suka bleber-bleber tuh, belepotan kemana-mana ya, males banget Beb. Apalagi kalau misalnya masuk ke mesinnya tuh takutnya kan mesinnya konslet, itu yang bikin males. Waktu lihat produk ini jadi mupeng, karena kalau misalnya mau buat chopper ya, misalnya mau giling daging sih aku lebih prefer pakai yang ini. Cuman kalau untuk menghaluskan bumbu, menghaluskan oatmeal yang mau dipakai untuk jadi tepung pancake, itu enak banget kalau pakai ini. Jadi kita tuh bisa langsung pakai ini di panci. Kalau misalnya kita bikin sup labu itu bisa langsung aja dihalusin di pancinya atau di mangkok atau di mana aja tempatnya, karena ini kan portable ya. Cuman sayangnya sih nggak wireless ya. Kalau wireless kayaknya enak banget, bisa dibawa kemana-mana. Keunggulan kenapa aku pilih produk ini karena nomor satu itu wattnya 150 watt. Jadi itu tuh penting banget ya Beb buat emak-emak, karena watt itu menentukan hemat atau tidaknya listrik. Ya kan, jangan sampai tagihan listrik jadi naik. Terus materialnya dia stainless steel, jadi anti karat dan gampang banget dibersihin. Aku udah coba. Terus dia juga dishwasher friendly katanya, ya nggak punya dishwashernya jadi nggak tahu. Terus dia storage-nya juga enak, bisa ditaruh, ditempelin di tembok. Kapasitas di gelasnya sih sebenarnya 700 ml. Jadi kalau kalian mau pakai baskom yang kapasitasnya jauh lebih besar ya bisa-bisa aja gitu. Kalau untuk choppernya nggak ditulisin berapa kapasitasnya ya, tapi kayaknya loh ya, ini kayak 11-12 sama mungkin 700 ml juga. Untuk hand mixernya ini, kalau misalnya kita bikin adonan yang banyak banget sih kayaknya agak susah ya, karena ini sebenarnya kelihatan agak tipis gitu, kurang kuat, beda sama whisker yang manual yang aku pakai. Jadi tapi kalau misalnya untuk penggunaan rumahan sih, kita pasti kan juga nggak bikin porsinya yang gede-gede banget. Kalau misalnya memang mau yang porsi banyak, memang harusnya pakai stand mixer yang heavy duty, yang bisa dipakai untuk banyak, misalnya mau buat jualan. Ini aku mau nunjukin pemakaian hand mixernya. Ini aku mau bikin mering dari putih telur. Tinggal dipasang aja sesuai sama tanda segitiga, terus puter ke kiri sampai bunyi klek ke tanda persegi panjang. Terus tinggal nyalain. Ya, aku lupa untuk atur kecepatannya. Ini tuh kurang cepat, ini masih di kecepatan yang nomor 3. Jadi aku mau tambahin kecepatannya ke nomor 5. Kita lanjutin lagi.
Biar nggak kelamaan, aku mau cepetin aja videonya. Sekitar sampai 3 menit atau 4 menitan ini udah jadi miringnya. Sampai dibalik itu nggak tumpah, jadi memang udah bisa bener-bener jadi. Untuk suaranya sih dia nggak begitu kenceng ya, jadi lumayan aman ya kalau misalnya dipakai terus anak bayi lagi tidur, jadi nggak begitu berisik dibandingkan sama blender manual yang aku punya. Dan ini juga nggak begitu berat. Sekarang aku mau nunjukin pemakaian hand blendernya. Ini pemakaiannya sama kayak tadi, tinggal dipasangin ke tandanya, terus putar ke kiri sampai bunyi klak, terus tinggal dipakai. Ini aku mau menghaluskan oat untuk bisa jadi bubuk. Untuk pengganti tepung, mau bikin pancake rendah lemak atau pancake diet. Ini bisa dilihat hasilnya. Ini hasilnya, tepungnya udah halus banget. Tuh, sudah halus, yaitu agak menggumpal sedikit. Tinggal di blender dikit lagi. Aku emang sempat cari-cari reviewnya, cuman sayangnya di Indonesia tuh jarang banget orang Indonesia yang nge-review ini. Tapi ternyata untuk merek ini dan untuk tipe ini setelah lihat, wah recommended juga. Dan aku juga pengen kasih rekomendasi buat kalian. Jadi aku pikir kenapa enggak aku bikin video aja yang bahasa Indonesia dan bisa kasih rekomendasi ke kalian. Itu dia review dari aku. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian pikir ini membantu, kalian bisa klik like. Kalau misalnya kalian nggak suka, kalian boleh klik dislike juga. Kalau ada sesuatu hal yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomentari, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tolong bantu support video ini biar aku bisa lebih semangat untuk share video-video lainnya dengan klik subscribe dan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan sama video yang aku bikin. Terima kasih. Bye!